Di sini saya akan coba inputkan data terkait surat. Setelah saya input, saya akan bisa mendapatkan nomor surat secara otomatis. Yang pertama, saya akan input tanggal dan selanjutnya saya akan isi data pada perihal ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya tujuan. Tujuan ini adalah tujuan dari surat ini akan dikirim kemana. Saya akan tambahkan seperti ini. Dan pembuat surat, saya akan buat nama si pembuat surat. Dan ketika saya enter, maka teman-teman akan lihat nomor surat terbentuk secara otomatis, di mana di sini ada urutan dari informasi nomor surat. 08 merupakan surat tugas, 001 merupakan nomor urut dari surat tugas ini, PTTN merupakan PT perusahaan yang saya buat sebagai contoh, kemudian 6 menandakan bulan 6, dan 2024 adalah tahun pembuatan surat ini. Mau tahu gimana caranya? Mari kita bahas. Hai teman, selamat datang kembali di channel Tamahar Night. Di sini saya akan berbagi tutorial cara pembuatan nomor surat secara otomatis. Penomoran surat pada suatu perusahaan menjadi hal yang sangat penting karena akan mempermudah dalam pengarsipan dokumen. Dan penomoran surat tidak dilakukan dengan sembarang. Biasanya terdiri dari beberapa kode tertentu antara angka dan huruf. Setiap kode pada bagian nomor surat biasanya berisi tentang informasi perusahaan, nomor surat, tanggal pengiriman, dan terkadang juga ada kode pembuat surat. Dan untuk penomoran surat pada kali ini, saya akan membagikan penomoran surat tugas. Ini hanya sebagai contoh, dan kalian bisa lihat di sini ada beberapa informasi yang kalian bisa dapatkan. Nomor urut, nomor surat, tanggal kirim, perihal, tujuan, dan pembuat surat. Selain itu, kita bisa dapat informasi dari perusahaan dari si pembuat surat. Di sini ada PT yang saya jadikan contoh dan juga surat tugas dengan kode surat seperti ini. Jadi sekarang kita akan mulai aja dengan menggunakan formula di bagian nomor surat ataupun kolom nomor surat ini. Jadi silakan kalian ikutin formula yang saya ketik ini. Di sini saya akan menggunakan fungsi if dan selanjutnya saya akan memilih sel H7 agar tidak boleh kosong. Jadi saya akan menggunakan formula seperti ini yang mengartikan H7 tidak boleh kosong. Dan selanjutnya saya akan membuat format penulisan surat. Yang pertama saya akan mulai dengan kode surat. Kode surat di sini adalah 08. Saya geser dulu kursor saya. Selanjutnya titik, kemudian titik 2. Kemudian simbol dan. Jadi di sini selanjutnya setelah kode dari surat tugas kita akan mulai tulis nomor urut dari surat tugas ini. Nomor urutnya dengan menggunakan teks. Dan selanjutnya ketik row. Dan selanjutnya kita akan pilih kolom mana aja yang ada di baris 7. Jadi sembarang aja boleh. Dan di sini saya akan pilih yang D7. Saya tutup kurung, kemudian minus 6, kemudian koma, kemudian petik 2, 0, 3 kali, kemudian petik 2, kemudian tutup kurung. Ini tujuannya untuk pembuatan nomor urut surat dimulai dari baris yang ada di Google Sheet ini. Jadi kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 baris yang artinya jika kita tidak menambahkan minus 6, maka di sini hasilnya nanti akan menjadi 007. Dengan kita menambahkan minus 6, nanti hasilnya akan menjadi 001. Untuk melihat hasilnya, nanti kita akan lihat setelah formula ini lengkap. Kita mulai lagi. Kita tambahkan simbol dan sebagai pemisah, kemudian petik 2, kemudian tambahkan simbol ini. Kemudian saya akan memasukkan kode dari perusahaan yang saya jadikan contoh. Di sini PTTN. Saya ketik aja. Nah, selanjutnya saya tambahkan petik 2 dan selanjutnya saya akan tambahkan simbol dan. Kemudian saya tambahkan formula bulan. Di sini saya akan mulai untuk ketik month seperti ini. Kita klik aja dan selanjutnya kita akan pilih sel yang ada tanggalnya, yaitu tanggal kirim. Tanggal kirim itu kalau di baris ke-7 berarti E7. Kita masukkan saja E7 dan selanjutnya saya tutup kurung, tambahkan simbol dan, selanjutnya petik 2, kemudian tambahkan simbol ini, kemudian tambahkan tahun yaitu 2024. Kemudian petik 2, selanjutnya koma, selanjutnya petik 2 dan yang terakhir tutup kurung. Jadi ini formulanya, formula untuk membuat penomoran surat secara otomatis.
Dan ketika saya enter, maka akan kosong karena tidak ada data yang kita isi di sini. Jadi seandainya saya tambahkan data seperti tanggal, saya akan isi data tanggal di sini. Saya akan mulai dengan bulan 03 aja, 03. Kemudian saya akan buat dengan seperti ini, saya enter. Kemudian saya akan isi perihal seperti ini, dan selanjutnya saya akan ketik tujuan. Kemudian saya akan ketik di bagian kolom terakhir, yaitu pembuat surat. Seperti ini, dan saya enter, dan kalian bisa lihat di sini kita mendapatkan nomor surat, di mana di sini ada informasi dari 08, yaitu kode surat tugas. Kemudian 001 nomor urut yang saya maksud tadi. Jadi di sini nomor urutnya 001. Jika nantinya saya menghapus sel kosong di sini, yang ini yang tidak terpakai, maka 001 ini akan berubah. Jadi misalkan nih, saya hapus aja nih yang di sini. Saya delete. Sekarang kalian bisa lihat di sini minus 002, yang artinya formulanya menjadi tidak valid. Dan cara agar menjadi valid kembali, kita lihat sel di sini. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Agar kita bisa membuat nomor ini menjadi 001, caranya sangat mudah. 4 dikurang 1 menjadi 3. Berarti kita akan isi di sini di minus 6 menjadi minus 3. Seperti itu. Kita enter, maka sekarang akan menjadi 001. Seperti itu ya. Jadi misalkan nanti kalian akan menggeser-geser sel, mungkin ada yang tidak valid. Jadi kalian bisa sesuaikan di bagian situ. Nah, kemudian di bagian selanjutnya lagi di sini kalian bisa lihat saya membuat tahun dalam bentuk teks. Dan sebenarnya saya bisa aja membuatnya dalam bentuk formula dengan cara saya hapus yang ini, kemudian saya tambahkan simbol dan, kemudian saya tambahkan yours. Dan kemudian saya tinggal tambahkan sel E4. E4 ini adalah tanggal kirim. Jadi E4. Saya tutup kurung, saya enter. Maka hasilnya akan sama 2024 dan ini akan menjadi otomatis. Jadi misalkan saya ganti tanggalnya nih. Kalian bisa lihat di nomor surat tugas di bagian bulan dan tahun. Misalkan saya ganti ke 2023. Ini bulan Agustus 2023. Saya akan pilih tanggal 15. Saya klik aja di sini. Maka kalian akan lihat di sini bulan 8 2023. Nomor surat ini akan berubah otomatis sesuai dengan tanggal dan juga nomor urutnya. Untuk lain-lainnya kalian bisa sesuaikan sehingga nantinya akan cukup memenuhi dengan kebutuhan kalian. Oke teman-teman, begitulah caranya pembuatan nomor surat secara otomatis. Semoga membantu. Like jika suka, subscribe untuk video selanjutnya.